Bukan fakta. Apa? Ini adalah observasi. Oh siap. Konspirasi gak nih? Bukan. Enggak. Tapi ini bakal bikin semua orang marah. Oh siap. Apa itu? Tim ini main defense-nya lebih bagus tanpa Luka Doncic. Waduh. Yang nanya tayang 2 kali seminggu, nanti mungkin insya Allah minggu depan lah kita. Belum, kita ada bentrok jadwal kemarin. Rencananya sih minggu ini udah tadinya, iya. tapi jadwal gue ada bentrok. Iya, dan ini banyak juga yang nanya soal 2 kali seminggu. Ya udah, jadi hari ini memang tayangnya hari Kamis saja, jadi di tengah-tengah lah. Nanti minggu depan insya Allah Selasa Jumat kalau nggak ada kendala ya kita. Cukup lah untuk hari ini kita recap semua kejadian so far yang udah kejadian. Kan udah kejadian game kedua lah rata-rata. Apa yang mau di recap? Orang udah 4-0 nanti nih Lakers bab ngejinx. Pas ini tayang belum juga. Iya belum, masih 2-0 doang. Tapi pas ini tayang sebenarnya sudah ada yang bertanding ya, sudah ada yang selesai juga antara Magic sama Detroit Pistons, harusnya udah kejadian nih sekarang. 1-1 mungkin. Iya bisa jadi 1-1. Orlando kemarin menang mengejutkan, ternyata Orlando menang ya Paul ya. Yep. Terus habis itu Phoenix Suns sama OKC mungkin 2-0. Bisa jadi 2-0. Nah, antara dua pertandingan itu sebenarnya udah kejadian per ini tayang. Sudah. Dan sepertinya tebakan kita kayaknya nggak jauh-jauh amat. Lo bener nggak 1-1 dan 2-0? Apanya tuh? Ya Detroit. Oh iya 1-1. Tapi oke sih 2-0. Iya 2-0. Nah, oke, berarti itu nggak perlu diobrolin. Kalau seandainya itu salah, oke ya. Tapi no big deal juga. Tapi lebih memungkinkan Magic 2-0 atau lebih memungkinkan Suns OKC 1-1. Ya tiba-tiba Jalen Green ngamuk kan. Kan nggak tahu nih. Nggak pernah tahu. Tapi ya udah, maksudnya Jalen Green tuh bisanya on fire kalau ketemu orang tua doang, Paul. Kalau ketemu yang seumuran gini dia jiper. Udah. Jadi ya kita mungkinan 2-0 itu 1-1. Tapi kalau salah ya udahlah gitu ya. Nah cuma karena ya balik lagi ya, ini kan kita selalu dibilang ini podcast Lakers gitu. Oke, Lakers, jadi mau bahas Lakers nih. Tapi kita ujungin aja. Oke. Lakers karena pasti agak panjang. Oke. Kita ujungin aja. Kita satu-satu dulu deh. Soal Wembanyama ini berarti nanti di game selanjutnya masih bisa main apa enggak, Paul? Ini yang menarik, concussion protokol di NBA itu tidak tentu. Yeah. Jadi jelas sudah dinyatakan bahwa dia kena geger otak kalau bahasa Indonesia ya, concussion tuh. Yeah. Tapi concussion itu kan ada range-nya. Yeah. Ada yang namanya light concussion, ada yang heavy concussion. Dia kelihatannya menurut gue, dan gue bukan dokter, dan gue belum baca banyak tentang kayak laporan resminya. Yang gue tahu adalah dia kena concussion dinyatakan, tapi yang gue lihat dari reaksi dia, sempat dia agak pusing kan. Awalnya nggak bisa bangun. Pas dia bangun pun masih agak kayak agak light headed gitulah. Itu bukan tanda yang baik sih. Dalam arti gini, even if dia nggak apa-apa, ada kemungkinan tuh dia harus mengikuti protokolnya NBA. Rata-rata liga olahraga, apalagi basket. Kenapa gue sebut basket? Even kayak dibanding NFL karena NFL mereka pakai helm dan safety banget. Kalau basket, kayak gue bandinginnya sama baseball, ice hockey, sama NFL. Itu 3 liga besar yang lain. Mereka semua pakai helm. Even baseball pakai helm di bagian yang mereka perlu pakai. Kalau lagi betting kan pakai helm keras, bahkan ada tutup telinganya. Basket satu-satunya yang nggak ada pelindung apa-apa sih. Selainnya mungkin mouth guard yang milih untuk pakai. Untung dia giginya yang nggak kena tadi. Sama ini protektor ini doang, cup kan, protective cup. Ya, biar groinsnya just in case ketemu Draymond Green. Tapi selain itu, menurut gue basket adalah salah satu olahraga yang di pro sports yang paling tidak dilindungi. Menurut gue ya, untuk konteks sport. Soalnya banyak orang yang bilang basket itu bukan konteks sport. Iya, dalam arti mereka nggak kena tackle atau di hoki berantem. Tapi it's a very much a contact sport sih, dimana foul itu ya contact gitu kan. Banyak yang lagi high speed drive kena contact jatuh. Tadi kita lihat Wembanyama sebenarnya out of control. Kayak kita sebutan bahasa Inggrisnya tuh pulling the chair ya, kayak defense-nya siapa tuh? Dari Nembhard ya, dari Indiana, yang sering banget nipu. Even Shea kena kan, yang dia kayak lagi jaga terus tiba-tiba dia mundur selangkah, terus offensive player-nya jatuh. Gue lihat sedikit kayak gitu yang terjadi. WMB expect ada contact tapi malah dia jatuh terguling.
Anyway, kalau emang mid sampai ke heavy concussion itu bisa lama sih, bisa beberapa game. Oke. Apalagi selisih antara game gak gitu panjang ya. Nah ini ketolong sekarang mereka ada break lebih panjang dikit karena mau pindah kandang. Karena udah 2 game kan. Tapi tetap aja paling minim itu beberapa hari Mal. Minim itu light concussion. Gue gak lihat itu light. Gue lihat itu minimal kayak medium, mid. Concussion protokol ini menarik karena di NBA, karena hal-hal yang gue sebut tadi, tidak ada protection dan lain-lain, jadi mereka harus super hati-hati. Karena kalau udah dinyatakan dikasih lampu hijau, boleh kembali lagi. Seandainya dia worst comes to worst, jatuh lagi atau kena benturan, dia udah aman. Protokol concussion tuh harus memastikan bahwa orang yang kena ini sudah melewati dan melebihi masa penyembuhan untuk dia bisa teruskan lagi. Kenapa? Karena kita ambil worst case scenario, di quarter pertama dia main pertama kali lagi ada yang bentur kepala dia. Kalau seandainya lo udah kena concussion atau geger otak dan lo belum sembuh dan lo kena lagi, wah tuh. Wah bahaya itu ya. Ya kita udah masuk obrolan CTE lah, ke NFL lo pasti pernah dengar CTE. Iya. Ya itu ya serem lah, kita jangan sampai, makanya NBA itu sangat hati-hati mengenai protokol untuk geger otak. Jadi ini jelas ada sebuah geger otak, lu tahu kan apa yang kejadian? Iya. Otak kita tuh di dalam kepala kita, tulangnya itu, otak kita cuma ngambang dalam air. Itu cairan semua. Dan cairan itu di situ untuk melindungi otak kita agar tidak kena. Dan itu kita nggak ngomong benturan gini ya. Kita ngomongin sentuhan doang antara otak kita sama tulang kepala kita, skull. Kena sedikit aja itu kita bisa pingsan. Iya. Jadi itu kenapa cairan itu dan otak kita sebenarnya ketat banget. Makanya kita mikir ya, tubuh kita, anatomi kita sefragile itu, kita sebenarnya lumayan kuat loh. Tapi apa yang terjadi sama Wembanyama dan rata-rata kalau kena geger otak adalah impact yang segitu sudden, tapi ada berhentinya juga. Jadi kena kepala, kena lantai, terus stop gitu. Kecelakaan mobil, kita pakai seat belt. Kenapa suka ada geger otak walaupun head contact-nya gak keras? Karena seat belt kan. Kita jadi pas lagi maju terus tiba-tiba dia tahan sama seat belt segitu keras. Jadi kepala kita momentumnya udah berhenti, otak kita masih berjalan. Nah biasanya kalau nggak se ekstrim itu, cairan itu cukup untuk melindungi otak kita biar tidak nyentuh bagian dalamnya kepala kita. Tapi seandainya itu ada sentuhan, nah itu kejadian geger otak. Itu simpelnya aja sih, gue bukan dokter juga untuk ngejelasin, tapi itu simpelnya untuk mendefinisikan geger otak, dan itu yang kelihatan dari kontak dia terhadap lantai, segitu keras benturan dan sudden gitu baliknya lagi. Jadi itu di dalam kepalanya pasti ada pergerakan lah dan ada sentuhan itu. Ya dan itu kalau di dunia tinju itu setiap hari kena pukul tuh Paul. Goyang terus otaknya, kalau kena rahangnya goyang lagi otak. Makanya gue gak dibolehin untuk tanding dulu waktu boxing sama bini gue. Gak usah. Iya, gak usah aneh-aneh. Sekali rahang lu kena. Kemarin kan salah satu pundit UFC gue namanya Mario ini atlet One Pride, masih aktif lah gitu. Salah satu atlet MMA One Pride gitu. Kemarin kena KO. Jadi di kena One Pride terakhir ya kan? Kena uppercut, duk Mario kan, dor gitu. Langsung blackout. Nah itu setiap boleh lo kena blackout sekali, itu lo balik oke, nggak apa-apa. Kalau lo udah kena berkali-kali, itu dampaknya ya numpuk sih. Iya itu kalau yang di NFL tuh sampai yang darahnya tuh sampai ke otak sini. Jadi nanti lu jadi orang gila sendiri, maksudnya jadi kayak. Ya itu CTE. Iya udah sampai yang posisi kayak apa sih, bener-bener lu jadi marah-marah terus. Kayak si Aaron Hernandez. Bener, iya itu dia CTE itu. Kalau yang belum tahu nonton dokumenterinya di Netflix, sangat menyeramkan. Orang bisa kelepasan kendali emosi sampai gila, bunuh keluarga sendiri kan dia. Iya benar. Atau nonton ini yang filmnya Will Smith tuh, yang dia jadi dokter NFL. Benar. Apa itu judulnya? Unconscious juga kalau nggak salah ya. Nah di situ dijelasin tuh bahayanya NFL sih waktu itu sih. Walaupun sekarang helmnya sudah lebih berteknologi ya daripada zaman dulu ketika Will Smith jadi dokter ini bilang bahwa NFL harus di stop di Amerika gitu. Even olahraga kayak F1. Kenapa sekarang udah diproteksi pakai helm sama ininya, leher harus proteksi leher. Karena kalau leher lo tetap jauh gerakannya, ya itu bisa mengakibatkan geger otak kan. Iya kemarin tuh ada kejadian yang Berman aja berapa mph gitu, kenceng woods gitu nabrak, masih hidup loh.
Coba bayangin kalau nggak ada halo, nggak ada leher itu, buset itu udah lewat itu pasti. Zaman dulu sih udah kelar. Jadi anyway kita, gue sih ngelihatnya sangat nggak enak. Tapi at the same time, untung dia masih bukan yang kejadian yang harus dibawa pakai apa tuh namanya, stretcher kalau bahasa Indonesia apa sih? Kursi roda. Ya kursi roda ataupun kalau itu Paul Pierce. Iya benar. Yang apa? Iya stretcher. Iya yang panjang itu kan. Atau di NFL kan suka di brace dulu lehernya. Karena itu kepalanya kebentur gini. Malah jadi gue ngeri itu lehernya yang kena atau apa gitu kan. Iya. Dia kan bentuknya juga aneh. Juga aneh gitu kayak kepanjangan jadi kepalanya juga impactnya jadi lebih keras. Iya. Kayak apa tuh namanya? Kalau bukan petasan. Yoyo. Ya hal-hal yang kayak gitu biasanya semakin panjang impactnya lebih jauh, lebih keras kan. Kayak apa tuh kalau dari anak kecil dari masjid pakai handuk terus diginiin. Sarung. Perang sarung. Iya perang sarung. Semakin panjang itu sarung semakin bisa sakit kan. Iya. Ya karena travelnya lebih jauh. Dia kan panjang, semakin dia jatuh ujungnya lebih jauh tuh Wemby dibanding orang yang lebih pendek. Gue langsung mikir sampai ke situ kayak Wemby kan tinggi banget, apa dia jatuhnya impactnya jadi lebih keras karena kan itu ujung dia, kepala dia jatuhnya gini. Bahaya sih itu. Gue sempat mikir gitu. Tapi ya semoga nggak apa-apa. So far dia udah nunjukin secara fit kebugaran, dia recover so far cukup baik. Tapi itu dari hal-hal sampai ke blood clot pun. Tapi ini kan kejadian yang aneh gitu. Enggak, tapi OMB itu emang bukan ringkih bahasanya. Enggak, menurut gua enggak ringkih sama ringkih sekali. Sih enggak, cuma ada aja bencananya gitu. Maksud gua kayak tadi yang masalah blood itu gitu-gitu. Terus habis itu dia jatuh ini kan kemarin itu sempat ada kakinya bermasalah. Blood clot apes. Siapapun itu bisa terjadi. Iya, termasuk yang kepala juga termasuk apes kan. Dia tuh ada aja maksud gua dari, tapi nggak apa-apa sih kan. Michael Jordan juga di awal-awal karir patah dulu kan kakinya. Maksud gua justru itu jadinya kedepannya kepala preventif sih yang gue selalu takut kalau kepala gitu. Kepala men, jangan main-main kalau kepala. Iya sih, tapi setidaknya kalau dia lolos dari sini, tindakan preventif selanjutnya dia kan lebih ini lagi, lebih sigap lagi itu lah gitu. Itu pemain bola, mana tuh klip yang viral yang ada pemain marah sama medisnya karena nggak lama masuk ke bawah tanduk, apa sih? Bukan tanduk, apa sih? Iya, bawa ininya, bawa tandu sebenarnya sih. Tandu ya bener ya? Iya, tandu sih. Bukan tandu. Iya, tandu. Iya, tandu. Iya. Itu kan kejadiannya, gue lihat replaynya ada mau bicycle kick kena kepala defendernya kan. Amerika itu ya kalau nggak salah dia tahu itu di mana. Yang itu kan yang salto gitu kan, nggak sengaja kan. Itu kan kepala. Langsung pada berdoa lah segala ya, kepala jangan main-main sih. Iya, harusnya cepet ya. Iya, jadi gitu ya. Jadi walaupun tulang patah bisa sembuh men, otak lu nggak bisa sembuh. Nggak bisa bro, itu mah langsung sakit sampai seumur hidup. Dan kita respect juga sama Wemby, dia menjadi unanimous pertama ya, Defensive Player of the Year itu nggak pernah ada yang kayak dia lah. Maksudnya ini pertama kali, the first ever gitu. Jadi unanimous, walaupun sebelumnya kan dia gak dapat apa-apa ya boleh ya. Sampai yang dikasih sama Spurs sendiri nih, piala lu sendiri nih. Lalu Defensive Player of the Year. Oh ya terima kasih gitu-gitu. Gue sih harap emang dia mendapatkan ini dulu, Defensive Player of the Year dulu. Karena bener jelas gak ada defender kayak dia lagi sih di NBA. Nanti kedepannya MVP akan datang. Jadi gue nggak akan argue atau debate kalau emang Shai Gilgeous-Alexander yang menang MVP tahun ini sangat layak. Tapi ya nggak apa-apa, dia dapat DPOY dulu lah. Ya itu dulu, nggak apa-apa. Abis itu MVP keren. Baru selanjutnya. Ya tapi memang kalau hari ini Portland per kita take dia menang 106-103 ya. Dan yang mengejutkan adalah yang paling banyak mencetak skor adalah Scoot Henderson dan ini kayaknya anomali juga. Iya, dia dari NBA G League ya, Ignite. Avdia cuma 18 poin ya atau berapa sih? Apanya? Danny Avdia. 14 malah. 14 ya kan? 14 poin doang. Jadi Scoot Henderson sih yang Scoot game. Pokoknya ini it's the Scoot Henderson game. Gue gak expect ini akan terjadi sering-sering ya. 31. Ya ini kayaknya cuma hari ini doang. Dan nanti. Itu close game juga mal sampai akhir-akhir. Gue lihat gue nonton dari quarter kedua kejadian itu dan gue penasaran untuk melihat. Karena gue selama ini bilang tim ini sangat jago tanpa Wemby juga. Tapi terbukti dari bench juga Keldon Johnson juga nggak double digit point kan dia kalau nggak cuma 7 poin jadi Luke Cornet sama Dylan Harper nih. Gue expect kalau tanpa Wemby
Ya. Harus 5-5 starter lain tuh double digit point, minimal belasan pun gak apa-apa, tapi semuanya harus double digit point. Iya, harus semuanya. Keldon Johnson harus double digit point. Kalau nggak ada Wemby, iya. Gue pernah state itu, nggak tahu di sini atau di podcast Rocky. Pokoknya gue pernah bilang kayak, aman. Kenapa gue jagoin Spurs karena sama Rocky deh, gue bilang gue jagoin Spurs karena tanpa Wemby pun mereka juga sangat solid gitu. Dan di musim regular terbukti saat dia injured dia rekornya masih cukup oke gitu. Tapi ya tadi terus kenapa nggak bisa ngalahin Portland? Ya Scoot Hendersonnya 30 sekian poin, 31 poin ya. Plus mereka mainnya kurang maksimal semuanya. Iya. Kaget juga kali Wemby-nya gitu kan. Mungkin khawatir, kan, kepikiran. Iya, kepikiran lah, ada overthinking gitu. Ini aman gak ya kepalanya Wemby? Ya kan gitu, mereka that time belum tahu ya, belum dapat report atau update kan, cuma dibawa aja dianya kan, ya. Kepikiran lah. Jadi secara nggak langsung kan mental mereka hari ini, kita hari ini ada Wemby, siap nih kita ada defender terbaik gitu kan. Bukan itunya. Iya. Bukan itunya, justru mikirin temen gue oke nggak ya? Nggak, maksudnya persiapan di awalnya ketika mereka main itu Paul kan awalnya memang ada Wemby kan. Jadi posisi mereka adalah berlima ini ada solid karena ada Wemby. Nah tiba-tiba Wemby-nya hilang terus mereka kepikiran soal unconscious tadi kan. Jadinya kan kayak ada apa ya nih ya Wemby, terus mereka tuh kayak kagok aja sama Wemby tiba-tiba hilang di tengah gitu. Jangan lupa juga mereka umurnya masih muda. Ya. Satu hal yang kita selalu bilang penting di playoff adalah pengalaman kan. Jadi umur mereka juga ya ngaruh lah dihadapi situasi seperti ini, belum sering untuk Stephen Castle, untuk Dylan Harper, jadi mereka harus jadi wajar. Jadi gitu ya. Jadi nextnya gue yakin walaupun nggak ada Wemby bakal tetap menang Spurs ya. Di kandang kayaknya sih gue kasih dua-duanya. Iya Spurs ya. Jadi kayaknya next game Spurs 2-1 nih Paul ya. Prediksi gue gitu. Ya. Prediksi gue berubah-berubah dari gue prediksi ini. Terus gue sempet tag sama Rocky di podcast dia. Iya. Dia minta prediksi sampai ke akhir. Hampir semuanya beda dari prediksi di sini. Jadi pas orang nanya kalau ada yang DM gitu, gue bingung jawabnya yang mana nih ya, karena gue kasih prediksi dua ya. Karena kepikiran gue suka berubah-berubah from time to time, apalagi kalau game udah mulai berjalan dan gue udah lihat hal-hal yang gue belum lihat sebelumnya. Rocky itu ada tag lagi Paul ya, lu Paul ya? Ada sama gue waktu itu pas sebelum hari pertama mulai, gue tag sama dia dan prediksi gue ada beberapa yang beda sama yang di sini. Iya makanya, tapi kalau ini insya Allah kita kan karena itu play-in baru selesai juga kan, jadi beda. Jadi tapi kan nanti kan kita minggu depan ada 2 kali seminggu, nah kemungkinan tidak akan berubah lagi. Nah kalau berubah-berubah wajar, kalau salah di round 1 tuh round 2 ya gue masih mau prediksi lah. Iyalah masih lah. Namanya prediksi pasti ada salahnya. Lebih banyak salahnya daripada benernya pasti. Gak ada masalah ya. Dan ini Sixers juga mengejutkan ya, ternyata 1-1. Jago banget Tyrese Maxey. Dan Edscom bukan kayak rookie ya, jatuhnya kayak. Dulu kan inget gak De'Aaron Fox itu punya julukan kayak pemain tercepat di NBA atau banyak yang bilang saat peaknya Russell Westbrook. Coba cari yang lebih cepat dari Tyrese Maxey deh. Anjur dia cepat banget. Anjur ya, gila ya. Sempat mikir pas Edscom loh. Edscom jago banget. Iya maksudnya ini kan di playoff harusnya kan seorang rookie kayak Con Knapel aja masih ada kayak demam panggungnya gitu. Ini kalau kita mau ngomong prediksi yang kita benar adalah ini the matchup of the East. Oh iya Boston Philly. Ya Boston itu bukan Philly. Prediksi yang susah, tapi kita udah tahu bahwa ini yang ditunggu-tunggu nih. Ini bakal jadi battle seru. Tanpa Joel Embiid ternyata lebih cair. Lebih cair. PG ankle breaker lagi sekali. Jaylen Brown bagus banget. Jason Tatum hampir triple double. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Jaylen Brown kan 35 poin ya hari ini ya. Pokoknya gila nggak ngaruh sama sekali karena Tyrese Maxey-nya 29, Edscom-nya 30, PG 19. Oh iya sorry. Gue harus 36. Gue harus minta maaf sama lo, Mal. Kenapa itu? George masih jago. Gue udah bilang dia top 3 MVP. Gue gak mau terima kenyataan itu, tapi ternyata masih jago ya. Dia tuh pernah jadi pemain favorit gue. Nggak, bisa bilang dia bangkit lagi lah. Bangkit lah. Dia sempat udah terseok. Iya, sampai dibilang lu pakai obat-obatan lu biar diusir dari tim kan. Ternyata dia comeback. Itu dia bangkit loh. Wis jelas. Berarti obatnya pakai nomor 8 Paul. Nomor 8 tuh dia Mamba mentality. Enggak, kayaknya tuh PG tuh mungkin kan dia sering nge-podcast ya. Karena dia sering nge-podcast tuh kayaknya banyak dapat insight-insight dari pemain lain atau enggak dari host yang lain gitu. Kan waktu itu gue pernah nonton bukan nonton sih. Jadi kayak di Instagram ada namanya Johnny Rocket, di mana Johnny Rocket ini kayak semacam pernah lihat gue. Influencer, tapi dia tuh influencer motivasi gitu.
Nah dia ngomong soal waktu itu dia analoginya pakai Kobe Bryant. Dia bilang dulu waktu zaman Kobe ditinggal Shaq sama Kobe kena kasus pelecehan seksual, itu tuh Kobe tuh sempet tetap jago tapi dia kayak kehilangan arah. Sehingga dia ngomong ke staf pelatih, dia bilang, gue kayaknya kehilangan identitas diri gue dah. Karena gue kayak kehilangan kepercayaan diri, gue kehilangan gue tuh emang sejago itu atau enggak. Karena Shaq juara sama Miami, terus habis itu setelah Shaq cabut kan. Wow, pokoknya era-era itu deh, era-era masih nomor 8 terakhir gitu. Terus Shaq cabut, juara pula, terus habis itu gue kena kasus pelecehan seksual. Gue tuh kayak bukan diri gue nih. Gimana cara gue ini ya? Apa gue harus retire atau gue nggak bisa main basket lagi? Terus staf pelatihan dan pelatihnya ngomong, bukan Phil Jackson waktu itu ya. Terus dia bilang, enggak, lu tetap jago Kobe sebenarnya. Lu lihat aja skor poin lu tetap jago. Masalah Lakersnya hancur-hancuran bukan masalah lo, tapi lu tetap jago. Terus gue harus ngapain? Lu harus merubah nama lo atau enggak menambahkan sedikit karakter baru di nama lo sehingga itu melahirkan Kobe Bryant yang baru. Disitulah lahir yang namanya Mamba Mentality. Black Mamba dan akhirnya Mamba Mentality dan akhirnya ganti nomor 24 kan. Dan muncul iklan Robert Rodriguez kan. Bener. Kalau belum tahu Google di YouTube. Ya, Robert Rodriguez iklannya Black Mamba. Iya, jadi dia keluarlah Mamba Mentality. Dari situ dia ganti nomor jadi 24 dan akhirnya dia berubah the new Kobe Bryant. Nah Johnny ini tadinya dia tuh gendut banget Paul. Sehingga dia tuh bilang gue tuh harus menambahkan alter ego gue, nama baru untuk gue sehingga mindset gue berubah 100%. Makanya dia nambahin Rocket karena Rocket identik sama ya Rocket aja gitu. Johnny Rocket namanya. Jadi kadang-kadang Kobe Mamba Mentality, Island the Answer itu tuh cuma kayak supaya lu lahir the new Allen Iverson gitu Paul. Oke. Nah jangan-jangan PG itu berarti seperti Paul George itu. Siapa? Wah, identitasnya. Iya juga ya. Playoff B. Bas, kan dia udah pernah. Waktu itu playoff B udah pernah. Iya itu jangan-jangan dia punya mindset itu tau gak lu kayak Paul George tuh. Gue harus the new Paul George gitu. Dengan nambahin EKE atau nambahin apa gitu Paul. P-nya playoff ternyata. Enggak. P-nya final. Ternyata dari Bandung. Orang Bogor. P-nya final. Maksudnya the finals gitu ya. Jadi intinya gitu mungkin ya. Karena dia kayak orang baru kan. Maksudnya bukan orang baru. Dia tetap smooth kan. Lagunya dia tuh kayak smooth operator gitu-gitu. Also dia udah bukan opsi kedua. Bener. Dia opsi ketiga. Opsi ketiga langsung. Dan kadang-kadang gue gak bilang dia dulu tidak bisa menerima jadi opsi kedua di belakang Kawhi atau apa. Mungkin gak pressure-nya udah gak ada sebagai nomor 3. Yeah. Dan jelas sorry to say. Ini mungkin cuman pendapat gue doang. Gue bukan mantan pemain atau pelatih. Mungkin mereka yang bisa lebih kasih pendapat yang akurat. Ya. Tapi gue lebih suka tim ini tanpa Embiid. Jujur. Gue Embiid jago banget. Ya. Tapi Andre Drummond lagi main bagus kok. Lagi main bagus. Iya maksud kaget lah. Iya kan maksudnya mungkin big man jangan dijadiin centerpiece tim ini. Okay. Karena gue lihat dari Tyrese Maxey dia aja yang jadi nomor 1. Iya kayaknya emang timnya dia ini timnya dia dan dulu gue sempat mikir tapi dia cukup jago gak untuk bisa handle ini. Kan the process nih Joel Embiid ini kan tim trust dia. the process. Udah lewat ya. Udah. Gak tahu ya kalau mungkin ada fans Philly yang gak suka denger itu. Gue lebih suka nonton mereka tanpa Embiid sih. Iya tapi memang Embiid kalaupun ada di lapangan tetap berpengaruh untuk mereka sih Paul. Okay. Maksudnya tetap ada pengaruhnya lah mau gak mau kan. Kalau ada Embiid hari ini mereka menang gak lawan Boston? Atau 0-2? Lawan Boston bisa menang tetap menurut gue sih. Iya. Kayaknya tetap bisa menang lah. Karena memang si Boston udah all out juga sih. Ingat ya kalau seandainya ada pemain 1 dan mereka 20 kali nembak, itu 20 shot attempt yang lu kurangin dari Tyrese Maxey atau WJ Edgecombe. Ya mungkin kalau Embiid ada, dia tetap menang. Cuma Edgecombe poinnya nggak sebanyak ini. Mungkin itu Paul. Edgecombe gak sebanyak ini. Ini kan Edgecombe kayak take over posisi nomor 2-nya kan. Yang dimana sebelumnya Tyrese Maxey. Offense-nya lebih stagnan. Iya benar. Jadinya kayak Embiid orang pasti mikirnya gue harus Joel Embiid gitu kan. Kalau ini kan lebih versatile lah. Lebih apa ya. Lebih. Gini deh gue ngerasa match up lawan Boston lebih sedikit kewalahan hari ini. Tapi yang gue lihat lawan tim Sixers. Yang kayak gini konstruksinya. Iya aneh konstruksinya. Tapi emang gacor sih maksud gue. Makanya. Bayangin semuanya udah ya walaupun. Match up lawan Boston lebih baik kayak gini. Iya. Untuk mungkin. Itu yang gue lihat aja. Tapi itu mata awam gue doang. Iya soalnya dengan dia pakai Nemias Queta. Kan dari Portugal. Bagus. Tapi ya kalau misalkan dibandingin yang dulu-dulu sama yang sekarang ya formasi yang Sixers sekarang cukup lah untuk ngalahin
Boston, yakin kita boleh bisa ngalahin Boston dengan line up ini ya tanpa Joel Embiid. Gue nggak bilang itu, gue nggak bilang, tapi ini bakal jadi seri yang panjang, battle, battle. Iya, semoga ya kita lihat. Nggak mudah. Bahkan gue bisa menyatakan bahwa ada kemungkinan besar ini jadi ronde paling berat untuk Boston seandainya mereka sampai ke final. Oke, ini ya. Tapi setelah lolos dari sini, udah dia mulus gitu ya. Mungkin nggak seberat lawan tim Sixers. Ya? Iya, ini seru banget sih. Kita udah prediksi dari awal nih bakal yang paling pecah sih. Tapi at least mungkin banyak yang expect, oke lah 2-0 dulu Boston, terus mungkin Philly bisa tahan di kandang. Ini udah 1-1. Dari awal udah seru banget. Udah seru banget ya. Yang seru juga nggak kalah seru adalah, lu mau ngomongin Raptors nih? Katanya mau ngomongin yang seru. Enggak, maksud gue sih tahu lu mau ngomongin Raptors nih, maksudnya. Gini deh, gue waktu di Rocky gue bahas gini. Ada 2 macam prediksi setiap kali kita diminta prediksi. Ada satu itu kita pakai kepala, ada satu pakai hati. Dan kedua ini nggak selalu sinkron, bahkan lebih sering ada nggak sinkronnya. Contoh terbaik buat gue tahun ini adalah Toronto Raptors. Kalau pilih pakai hati, jelas gue harus prediksi sama mereka lah keluar dari first round minimal. Tapi dari otak gue ada yang nggak matching dari situ, kayak lo ya gini deh, segimananya sering gagal James Harden di playoff. Dia battle tested sih, dia di playoff udah sering. Ya dia kan rekornya terbanyak di playoff juga kan, main di playoff lah. Dan 10 besar. Dia mungkin banyak yang mengkritik James Harden, dia choke di big moment. Iya, tapi lawan Raptors itu bukan big moment. Sorry tuh saya ini ya 2 game pertama ya bisa diambil dengan mudah lah, dengan gampang. Dan dia it seems like trade lawan sama Clippers dua-duanya menang sih. Walaupun Clippers akhirnya gagal masuk ke playoff melalui play-in, Garland cocok main sama Kawhi. Ternyata salah ini di game play-in lawan Warriors ya. Ini juga cocok Harden sama Donovan Mitchell. Dan Donovan Mitchell emang bagus di playoff. Jadi balik lagi ke sisi Raptors, belum ada yang battle tested di playoff sih. Brandon Ingram nggak perform. Malah RJ Barrett ya. Dan ini matchup yang sulit untuk Raptors. Jadi kalau pikir pakai otak dari awal, mungkin gue di dalam hati udah tahu kayak ya ini bakal sulit sih ketemu Cavs di first round. Walaupun gue sebelum playoff mulai gue sempat bilang kan, ini paling favorable sih untuk Raptors. Iya benar, paling favorable karena lebih mending daripada ketemu Boston atau ketemu Knicks. Tapi tetap ini jadi matchup yang sangat sulit. Iya, apalagi mungkin ada chance kalau ketemu Hawks. Ya mungkin ya, tapi sulit lah dengan dia punya Evan Mobley di situ, ada Jarrett Allen di situ, sulit banget. Ya kita lihat aja RJ Barrett sama Scottie Barnes yang ngegendong ini tim. Menang 1 game di kandang. Iya. Menang 1 game. Terus udah habis tapi kelar. Udah selesai di situ. Dan si James Harden party di Toronto. Kita harap sih itu. Dia party 1 malam, waduh agak berat nih hangover, besoknya kalah 1 game. Iya, party di Kanada. Jadi besoknya udah didisiplin sama pelatih. Iya, jadi itu harapannya ya. Harapannya dia keceplosan ke strip club dulu ya. Gue mau ke strip club Kanada deh. Judi dulu kan udah legal. Judi dulu kan di Kanada kan. Dan yang mengejutkan juga ternyata Atlanta Hawks 1 sama ya sama New York Knicks ya. Itu juga satu hal yang gue kayaknya gue prediksinya bukan di sini tapi di Rocky. Gue bilang ini akan membuat gue dark horse-nya East adalah Atlanta Hawks. Kenapa? Ya mereka yang tim yang paling gak ada pressure sih, gak ada harapan, baru lepasin Trae Young. Tapi sebenarnya mereka tim yang ngetren baik menuju akhir musim. Walaupun di akhir musim banget kayaknya mereka kurang oke. Tapi menuju akhir musim mereka ngetren meningkat lah. Gue sempet bilang Paul, yang gue bilang kan waktu itu lu nanya ke gue, mal lu Charlotte Hornets atau Atlanta Hawks? Terus gue bilang Atlanta Hawks. Gue bilang, kok lu Atlanta Hawks? Bener. Terus lu bilang, lu nggak nonton, lu pernah nonton Charlotte Hornets main gak? Lu bilang gitu kan? Nonton Paul, tapi Atlanta Hawks ini another level. Maksud gue mereka tuh oke, nggak se-fun to watch-nya si Charlotte Hornets gitu. Bener. Dengan Lame atau Knapel gitu. Tapi mereka tuh lagi winning streak, Paul. Benar, dan gue udah makan omongan gue tentang Charlotte Hornets kan akhirnya mereka. Makanya gue bilang Atlanta Hawks ini maksudnya jadi. Tapi kita ngomongin lawan New York Knicks mal. Itu dia benar. Ini beda cerita, lu nggak apple to apple. Knicks bukan Charlotte Hornets. Ini tim yang dimana harapan gue tinggi untuk Knicks karena ya mereka minimal harus masuk ke conference final dong. Iya, karena kan mereka udah harus di fans yang bukan Knicks fans. Udah expect Knicks harus masuk minimal conference final kalau enggak gagal. Fansnya Knicks harap mereka harus masuk final kalau enggak gagal season ini.
Setuju atau nggak setuju, kurang lebih seperti itulah rata-rata orang ekspektasinya. Kalau gue sempat bilang sama Rocky bahwa gue ada feeling lewatin Hawks nggak akan gampang karena musuhnya Knicks paling berat bukan Atlanta Hawks tapi mereka sendiri. Iya, coba kita ingat dari musim lalu atau musim sebelum-sebelumnya deh. Kadang-kadang Knicks emang suka kesandung sendiri. Bukan mereka, ya kan kayak ya di akhir pertandingan. Iya, maksudnya di menit-menit terakhir kan. Padahal sebenarnya Jalen Brunson tetap gacor. Kena comeback mereka. Tiba-tiba. Berapa 15 poin ya di quarter 4 mereka. 15 poin ya. Hancur. Dan itu mereka selalu di quarter 4 tuh kena comeback. What happened? Ya itu gak ngerti. Ya kalau kita dulu kan kita bahas soalnya. Gue sempat matiin Mal. Iya kan kalau kira aman. Kalau yang dulu kan kita selalu bahas dia fatigue aja kan sama si Tim Thibodeau. Gue bener nih nama gue nih, Tim Thibodeau bener nih. Tom Thibodeau. Tom lagi aja. Tim Duncan. Ya Tom Thibodeau kan. Tim Thibault itu NFL. Iya Tim Thibault ya. Nah sih kan kita bahas itu kan pelatihnya nih dipaksa terus nih pemain-pemainnya. Baru ronde pertama game kedua. Iya. Masa udah fatigue. Iya nggak tahu kan siapa tahu kan capek banget ini pemain kan. Makanya walaupun kalau kita belajar dari Manchester City dikit ya. Karena ini kan Manchester City sama Arsenal mepet-mepet juga nih. Dia bilang Arsenal kan secara depth maksudnya kedalaman squad kan jauh lebih bagus daripada City kan. Cuma Pep Guardiola tuh kan jarang mengganti pemain-pemain intinya dia. Dia kan memaksakan Haaland terus main. Dia kan memaksakan kalau sehat Rodri main terus, Bernardo Silva main terus gitu. Jadi mereka tuh saking kompaknya ke starting line up 11 pemain ini sehingga tim lain tuh kalau mau masuk anjing ini tuh udah formula juara gitu. Nah, mungkin Knicks tuh bisa kita anggap kayak gitu beda. Bahwa ya sebenarnya beda karena mereka belum juara. Itu dia baru mau gue bilang. Tapi secara kesolidan harusnya ada di posisi itu Paul. Maksud gue mereka udah ngelewatin fase-fase yang harusnya mereka sudah bisa ada di final. Kalau Anthony Towns tadi berapa poin? Yang kalah sama Atlanta Hawks ya? Coba tolong cek, gue lupa. Karl Anthony Towns itu di 18. Ya, di luar itu Jalen Brunson tetap 29 poin ya. Sama Mitchell Robinson. Tapi gone cold lah di quarter keempat. Iya, masalahnya gitu. Soalnya prediksi gue kemarin, kenapa gue bilang Atlanta Hawks sedikit dark horse, bukan berarti mereka akan menang seri ini. Tapi mereka akan membuat sulit untuk Knicks. Nggak bakal di sweep juga. Karena ya itu, gue gak terlalu 100% sama Karl Anthony Towns sih di tim ini. Iya. Gak tahu kenapa. Kurang serak ya? Maksud gue segitu improvement kah? Udah terbukti gak dia segitu lebih baik daripada Julius Randle plus Donte DiVincenzo ya. Jangan lupa karena Donte dulu. Kan trade itu bukan satu untuk satu doang. Iya. Gue lebih suka tim ini waktu ada Julius Randle sama Donte DiVincenzo. Yes, Julius Randle inconsistent. Tapi Donte DiVincenzo ini gue suka banget mah di Minnesota. Iya loh. Gue selalu mikir kayak Knicks lepas dia. Dia kan sama kayak ini X Factor sama siapa yang rambutnya dikepang Paul? Siapa Paul? Yang Minnesota Paul? Yang six man-nya? Ayo Desonmu. Lain bukan yang six man yang power forward siapa? Oh Nasrid. Ya kan biasa DiVincenzo sama Nasrid kan tipikal yang anjing kok tiba-tiba hari ini mereka berdua yang gacor gitu. Emang bagus mereka. Iya emang bagus makanya. Makanya gue kayak lo ada Josh Hart, lo ada connection udah bagus nih. Satu Miles sekolah. Bridges, tapi ya lo lepas DiVincenzo. Iya satu college padahal itu gacor satu juara lagi kan di college kan. Tapi Knicks harusnya tetap advance ya. Tapi gila. Si Kuminga jago banget. Nembak 3 drive 19 poin lo Kuminga. Jago. Iya, tapi yang paling mengejutkan emang di playoff ini si CJ McCollum sih. Maksudnya si CJ McCollum. Yes, dan gue paling gak suka pemain itu. bukan main my least favorite, tapi gak ada sesuatu yang istimewa dari zaman dia di Portland main sama Dame Lillard juga gue yang ini tim. Bahkan waktu itu si CJ McCollum waktu Portland butuh banget dia di mana Dame Lillard lagi bau, harusnya kan momennya dia karena di game selanjutnya si CJ McCollum kan 30 poin something gitu. Bener. Terus kita bilang di game selanjutnya harusnya Dame Lillard lagi dijaga ketat, ya lu deh yang main gitu. Tapi kurang kan. Sampai kita pikir anjing si CJ McCollum mentok di situ sih gitu. Ya, ternyata bangkit. Kayak Paul George sih tapi di Atlanta. Iya, baru 2 game Paul. Bagus dia. Tapi baru 2 game. Sama PG juga baru 2 game. Ntar kalau di game 5 dia begitu. Benar. Tapi membuat seri ini menarik lah. Iya, seri ini menarik. Tapi tidak semenarik Boston Celtics sama Sixers kan. Intinya di East kelihatannya sih ya. Moga-moga Raptors nggak kalah ya next game di game 3. Iya. Tapi sepertinya di East nggak akan ada sweep di first round.
Iya, semuanya ketat ya. Iya. Yeah. Gue sih harap nggak ada sweep ya. Ada Raptors, ada Raptors. Itu yang harapan yang paling itu yang paling tipis tuh. Raptors kayaknya sweep 4-0. Kalau mereka bisa menang game 3 aja udah aman sih. Jangan tapi jangan sampai game 4 ya, jangan sampai lo kalah gitu. Gue curiga dia tuh di sweep, gue ada kecurigaan. Tapi kita lihat nanti ya, nanti ya. Semoga nggak ada. Soalnya di West jelas ada OKC. Iya. Yang kemungkinan besar akan sweep. Sweepnya Phoenix ya. Spurs ternyata nggak sweep. Iya. Denver gak? So, lu mau ngomong yang mana next nih? Denver? Iya Denver. Tapi Denver kan pecah banget. Tapi Anthony Edwards kan everything yang kita expect ini seri akan terjadi kan kita bilang ini seri of the first round. Iya. Benar terjadi ya dari game 1 sampai game 2. Seru banget ya. Gak tau ya, gue suka banget seri ini sih. Iya, tapi tadi ada berita Anthony Edwards cedera enggak ya? Dia mah dari akhir musim juga udah cedera. Dari sebelum iya kan dia berapa belas game dia nggak main di Indonesia, nggak masuk All NBA team kan? Iya, gue sempat ini sempat berita kalau di game ketiga dia sempat nggak akan main nih. Gocekan itu. Gocekan itu ya. Soalnya di tiap game juga dia questionable sih. Iya, setiap game statusnya questionable kayak. Iya. Apakah ini gocekan? Iya. Menurut gue justru antara game 2 sampai game 3 paling banyak rest kan karena mereka pindah kota. Jadi seharusnya semoga main ya. Jangan sampai series ini decide karena salah satu bintangnya yang gak bisa main. Iya, yang gak seru. Gue pengennya dua-duanya harus bisa full team lah. Pokoknya fit, ya. Even waktu game 1 Aaron Gordon kena 3 foul dong di awal quarter kedua. Iya. Terus Jokic kena 3 foul kalau nggak salah di quarter kedua juga. Gue sempat mikir wah ini jadi nggak seru nih. Ini dari game pertama kan. Tapi ternyata seru kan. Jokic tetap dimainkan. Iya. Tapi nggak, dia quarter 3 duduk lama. Aaron Gordon balik lagi quarter ketiga. Nggak kena foul lagi loh. Malah yang foul yang kena foul di Gobert yang kena foul trouble abis itu ya. Pokoknya Julius Randle apa Gobert gitu. Randle foul out ya kalau soalnya ada salah satu yang foul out ya. Seru banget itu seri, terus game 2 dibales ya. Menang. Dan defense-nya Gobert, gue salah prediksi di sini. Oke. Ingat nggak waktu Jokic lawan Gobert saat Gobert masih di Utah? Iya. Terus ada satu dia pokoknya di trash talk sama Gobert atau apa, didorong atau apa, terus dia nunjuk ke scoreboard kan, gue ada 42 poin atau gue ada 47 poin. Dia ngomong gitu kan, kebaca kan dia ngomongnya apa, atau kedenger gitu dia ngomong apa ke Gobert. Gue di situ aja udah ada image bahwa tiap kali ini kedua ketemu abis sih Gobert sama Jokic. Okay. Ternyata dari game pertama dia dijaga dan dia dijaganya di perimeter. Yeah. Jadi bukan di dalam, dan itu turnover kalau nggak salah Jokic di first half ada 5 kali turnover deh. Iya. Itu banyak banget. Walaupun tetap triple double ya di game 1 ya. Iya, tapi butuh second half-nya dia baru bagus. Di first half-nya dia jelek karena bagus defense-nya Gobert. Gue juga surprise karena kita calling game itu. Jadi gue perhatiin nih. Bagus banget defense-nya dari awal. Itu yang lu pulang subuh ya? Bukan ya? Iya. Pulang subuh sama Dovi kan? Iya. Dan yang lebih serunya Denver Nuggets adalah kan kalau di musim sebelumnya adalah yang step up adalah pemain keduanya adalah Aaron Gordon. Jadi Jokic dan Aaron Gordon. Bahkan jadi gini, waktu awal Aaron Gordon kena foul trouble di first half, Jokic juga belum main bagus kan, diganggu defense, turnover. Jamal Murray yang gendong tim itu. Iya, nah dan ini di game kedua pun sebenarnya dia yang poinnya paling banyak kan, dia yang gendong, dan ini yang selama ini kehilangan lah dari sisi Denver Nuggets, di mana harusnya pemain keduanya bukan Aaron Gordon. Berapa tahun terakhir kan Aaron Gordon, Paul, pemain kedua karena kesehatan. Bener. Nah ini Jamal, dan karena video itu lu tahu nggak yang tahu cewek yang cewek itu. Nah itu kan dari situ dia mulai caur lah fokusnya. Teori aja ya. Tapi waktu itu kan viral banget itu kan. Jadi dia mungkin mulai dicengin. Kayaknya semua orang udah ngeliat titit gua nih kayaknya. Pikir otaknya tuh terganggu gitu, pikirannya terganggu gitu. Nah kalau sekarang kan udah pure, udah fokus, udah all star pula musim ini gitu. Jadi akhirnya Jamal Murray sebagai pemain kedua tandemnya Jokic balik dan dengan performa yang bagus banget gitu. Intinya ini adalah tahun kebangkitan. Iya. Tahun kebangkitan untuk CJ McCollum, untuk Paul George, dan untuk Jamal Murray. Iya. Ada satu lagi, jangan. Siapa lagi? LeBron James. Oh siap. Ayo ada siap mau geser. Siap, itu dia pembahasan terakhir kita tuh ya. Los Angeles Lakers. Enggak, waduh. Nah ini emang ada bangkit semua Mal. Ada bangkit semua nih. Iya. Nah kita rekap tadi udah, berarti semua udah selesai ya. Ada lagi di West. Lakers. Soalnya kita kan. Oke sih nggak lo bahas.
Oke sih udah terlalu. Udah gak perlu lah ya. Iya maksud gue itu tinggal nanti tunggu final aja dah gitu. Oke sih mana? Ini kan tadi kita udah bahas semuanya soal kebangkitan nih. Nah ini yang lebih seru adalah ternyata kebangkitan King James. Enggak tapi ternyata Paul kalau gue perhatikan emang hokinya Lakers itu first round tanpa Luka tapi ketemunya Kevin Durant dan Houston Rockets gitu. Gue ada teori dan lo pasti gak suka teori ini dan Lakers Nation bakal marah. Tapi gue satu dulu sebelum teori ya, sebelum teori ya. Intinya adalah guys, Kevin Durant tuh ternyata dari terakhir dia menang di playoff itu ketika sama Phoenix Suns. Jadi udah berapa tahun yang lalu gitu. Udah 6 tahun. Tahun lalu gak masuk. Iya pokoknya kalah di first round terus nih. Berapa tahun ini beruntun lagi kalah first round. Itu faktanya satu Kevin Durant. Dan yang kedua adalah Kevin Durant tuh setiap lawan LeBron ternyata nggak pernah menang Paul kecuali sama Steph aja. Selain sebagai pemain utama. Iya sebagai pemain utama kecuali sama Steph. Nah itu kan dibantu Steph tapi nggak pernah menang sama LeBron jadi makin. Pertama di OKC kan. Hancur sama LeBron hancur-hancuran udah apa LeBron gitu. Nah itu fakta doang. Jadi selalu first round exit untuk 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir gitu pokoknya. Oke. Ya udah silakan fakta lu tadi apa? Bukan fakta. Apa? Ini adalah observasi. Oh siap. Konspirasi kan nih? Bukan. Enggak. Tapi ini bakal bikin semua orang marah. Oh siap. Apa itu? Tim ini main defense-nya lebih bagus tanpa Luka Doncic. Waduh. Tapi gue hampir coba lo nonton replaynya dari 2 game pertama ini. Iya, defense-nya kok mainnya sangar banget. Ketat. Sampai komentatornya bilang, wow the Lakers, ini game 2 ya, udah ada Kevin Durant. Yeah. Ini mereka baru memaksakan turnover dari Kevin Durant. The Lakers are playing with a sense of urgency. They are playing ravaging defense. Ini komen-komen yang gue denger dari komentatornya. Yeah. Ini kata-kata yang kita tidak pernah dengar kalau ada Luka Doncic di lapangan. Defense-nya membaik dia tahun ini, improve. Yeah. Tapi kalau ada sesuatu dari 0, lo improve ke 10 aja udah bagus. Iya. Hari ini mereka main defense-nya di 80-90 sih intensitasnya. LeBron James, Marcus Smart, semua main defense-nya yang dan ini menular ke yang lain. Yeah. Lo nonton gak usah nonton full game deh, lo nonton bagian-bagian aja. Ada bagian-bagian yang dari awal aja first basketnya transisi LeBron kan? Transisi, steal and transition, slam dunk. First basket of the game. Dan itu set the tone untuk mereka main defense-nya kayak gitu. Iya. Ya kan dari awal. Jadi mereka yang kalau di boxing tuh first strike yang pukul duluan. Iya. Ya kan mereka yang pukul duluan tadi. Dan DeAndre Ayton pun defense fan. Menular menurut gua Mal. Iya. Kalau Luka yang megang bola, jadi Luka centric, nggak apa-apa itu offense-nya berarti centered around him. Tapi sebagai pemain yang megang bolanya paling banyak, nanti kalau ada foul dan dia komplain, yang lain yang menular itu bukan hal yang baik. Yang lain mungkin udah lari duluan, tapi kok yang dari tadi megang bola dan gak cetak poin terakhir untuk kembalinya gitu. Ibaratnya gitu. Ya kalau dia males, gue juga mungkin gak secara conscious ya bilang Luka males, gue gak mau lari juga. Enggak, tapi menular Mal. Dan gue tidak melihat Lakers main defense kayak gini sejak ada Luka. Jarang sih melihat defense kayak gini. Dan LeBron, gue pikir udah gak bisa main defense kayak gini. Ternyata bisa, cuman soalnya kita selalu bilang dia udah berumur, udah 41, wah gila men dia udah gak mungkin lah dia main defense di intensitas harus milih-milih beberapa possession aja dalam satu game. Ternyata enggak. Full. Ya bukan full ya, dia juga banyak di rotasi pemain, tapi saat dia masuk pun dia bisa yang melakukan run out-nya, dia yang bisa menyelesaikan transisi basketnya gitu, yang reverse slam dunk itu di akhir game loh, bukan di awal. Yang ini kan, yang itu quarter 4 apa bahasa Indonesia, back slam kalau bahasa Indonesia, reverse dunk, ada yang di windmill ke belakang, dia masih bisa Mal, dan itu bukan di awal, sampai ke akhir pun dia melakukan itu. Houston is in trouble man menurut gue. Gue expect Houston minimal menang 1 lah di tanpa Luka sama tanpa Austin Reeves. Iya. Tapi kalau soal defense tuh tadi sebelum lu ke Houston, tapi kalau soal defense memang defense kan kita udah pernah bahas juga Paul. Satu orang ngotot, semua orang jadi ngotot. Maksudnya satu orang energinya sampai. Tapi kekhawatiran gue. Kalau nanti ada Luka, ya secara offense eksplosif banget. Nanti bakal ada 30 plus point otomatis lah. Tapi nanti dampak ke defense-nya nanti gimana? Karena ini udah playoff, ini bukan regular season lagi di mana ya lu satu game mungkin bisa dilepas sama lawan. Mereka akan fight mati-matian karena ini udah playoff.
Dan defense akan semakin kencang, lo akan ketemu sama tim yang menurut gue walaupun jelek dan 0-2 tetap tim yang defense-nya cukup bagus. Sekarang Lakers kenapa bisa unggul 2-0? Karena mereka main defense-nya lebih bagus dari tim yang identitasnya defense. Ada Amen Thompson yang Şengün non-factor sih so far. Dia harus main lebih bagus sih kalau Houston mau ada chance. Tapi dianulir sama defense-nya Lakers gitu. Segitu bagus defense-nya. KD, apa strateginya JJ Redick? Setiap kali KD sentuh bola lo double team aja. Itu berhasil. Mereka tidak merubah kok gameplay. Ya mungkin gue gak sedalam itu ya nontonnya, gue gak bisa ngupas lebih dalam lagi. Karena yang game 1 gak ada di prime tuh. Skema defense ya. Tapi intinya di defense-nya double teamnya KD itu berhasil menurut gue. Walaupun di awal pertandingan dia 4 dari 5 masuk. Tapi habis itu di double team aja terus. Sampai kelepasan bola. Dia terpaksa untuk passing. Passingnya dia ke dalam ke Şengün pun ditepok sama pemain Lakers. Hands up, active hands. Wah ini Lakers main defense kayak gini sih. Juara NBA. Gini deh. Kalau lo bilang ada yang tim yang paling memungkinkan di sweep di East adalah Raptors. Tim yang paling memungkinkan di sweep mungkin Suns ya. Tapi itu mungkin tidak akan satu-satunya sweep. Jadi ada Houston Rockets. Tapi enggak sih, masa KD ke sweep, jangan lah. Iya. Enggak mungkin dapat 1 lah. Mungkin ngamuk lah dia, ngamuk di kandang lah. Ada 1 game dia ngamuk lah. Lah itu second account-nya udah aktif dari kemarin, Paul. Udah siap maki-maki, Paul. Ya maksudnya ngamuk di lapangan lah ya. Semoga bukan ngamuk di HP. Ya karena kan memang terlihat bahwa terlihat ada semacam konflik internal antara Şengün dan KD kan. Tapi kita nggak tahu apa. Tapi kan itu menuju akhir musim udah bagus lagi, udah gacor lagi. Jadi itu menurutku bukan alasan sih. Ini Lakers memiliki defense ke-24 kalau nggak salah efisiensinya di All-Star break. Sejak itu emang mereka udah improve. Tapi nggak selevel gini sih menurut gue. Ini top 10 lah defense. Cara mereka main tadi sih. LeBron tuh kayak apa ya? Kayak mikirnya tuh kayak ya udahlah kalau misalkan gua habis-habisan di sini, mungkin aja ini hari terakhir playoff terakhir gue bersama Lakers mungkin gitu ya, atau enggak ending karir gue juga gitu. Kayaknya udah gue habisin aja semua tenaga gue. Even kalau gue cedera di sini misalkan, ya udah berarti gue memang harus retire di sini di playoff ini gitu. Gue mati-matian di playoff karena kalau sebelum kita lihat LeBron tuh kan masih ada kayak simpan energi, Paul. Jadi kayak di umur 39-nya dia 40. Kita ada beberapa game yang ayo dong defense yang bener dong LeBron gitu-gitu. Defense ini dia totalitas, Paul. Jadi kayak seolah-olah ya udahlah gue menuju akhir gini udah habisin aja deh gitu. Enggak mal, sepertinya kita dan terutama lawannya lupa dia tuh bisa main seperti apa. Oh maksud lu di situ. Iya ya, kayak sebenarnya dia di situ. Penurunan dia tidak segitunya juga. Ya, cuman kita tidak melihat itu karena tidak dibutuhkan saat ada Luka sama Austin Reeves. Kan kita udah bilang dia menerima peran ini dengan sangat baik loh. Dia bisa main. Tapi gak berarti ada penurunan kan. Dia cuma menerima peran ini. Gue jadi pemain ketiga aja deh. Karena tiba-tiba di awal musim ingat gak? Austin Reeves tiba-tiba kok bisa. Gacor. Wah gila nih. Average-nya berapa? 30 berapa poin average. Iya terus kayak wow ini orang. Jadi for some reason tiba-tiba dia menjadi opsi kedua dan kita sebagai fans Lakers sangat happy kayak wow ada 1-2 untuk musim masa depan nih. LeBron gak apa-apa deh lo abisin aja di musim ini terus nanti lo pindah. Tapi kita udah sangka at the same time kita juga mikir ada penurunan yang sesuai sama pemain ketiga terbaik di satu tim. Paul George contohnya. Kita lupa sebenarnya dia bukan Paul George. Tapi dia masih Kawhi Leonard gitu kan. Iya dia masih bisa di level ini. Ini bahkan dia jauh lebih segar lagi sekarang karena dia tidak diangusin di musim reguler. Menit mainnya dijaga, dia nggak usah banyak megang bola. Banyak. Oke, sekarang dia sangat fresh sih menurut gue kayak wah gue musim ini gue seger banget masuk playoff. Biasanya kan udah babak belur. Iya, soal pemain-pemain yang kita sebut tadi kan lu ngomongin soal kebangkitan kayak CJ McCollum, PG, terus siapa lagi tadi? LeBron sama satu lagi siapa? Kebangkitan. Ini Jamal Murray. Itu kan sebenarnya kita tahu kapasitas mereka, Paul. Kalau mereka itu nyalain switch on-nya 100% kemampuan mereka, itu tuh mereka gacor dan itu kita udah punya bukti. Bahkan kayak PG aja kan gue bilang sama lu kan, PG itu top 3 MVP loh. Kita punya bukti ini Mal. Tahun lalu. Tahun lalu dia masih bagus. Iya benar. Apakah dia mampu untuk bawa sebuah tim jauh di playoff?
Ya mungkin enggak ya. Iya. Atau mereka juga ketemunya Minnesota Timberwolves. Timberwolves sama Houston Rockets lo megang siapa? Buat apa nih? Antara Minnesota, dua tim. Minnesota. Ya udah. Jadi bisa diargue bahwa tim yang mereka ketemu musim ini lebih lemah daripada tahun lalu first round. Iya benar. Oke. Iya. Makanya gue tuh tidak pernah, justru ketika kita lihat Jamal Murray ngilang, Jamal Murray itu habis itu Paul PG ngilang gitu. Terus habis itu si siapa tadi LeBron kayak gitu-gitu ngilang. Itu tuh ada sesuatu yang aneh. Di beberapa musim tuh kan kita ngelihat LeBron tuh kayak ada, bukan jaga-jaga sih, kayak hati-hati lah, mainnya hati-hati, nggak kayak LeBron yang asal terobos. Zaman dulu kan asal terobos, defense serius gitu. Makin berumur kan kita kayak ada excuse, oh ya dia berumur sih, mungkin dia nyimpan untuk nanti game 6, game 5, ternyata nggak sampai ke game 6, udah selesai duluan di game 5 gitu kan. Nah ini nggak, kayaknya ini kayak dia mau all out aja Paul menurut gue, karena kan Luka nggak ada di situ, Austin Reeves nggak ada di situ, dibutuhkan banget seorang LeBron James, dan dia kayak ngerasa ini kayaknya sisa-sisa season gua gitu. Ada satu hal yang beda musim ini dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kenapa dia mungkin nggak wah gila robos. Ya. Main sama anaknya. Oh dia mau buktiin ke. Lo bayangin lo main. Ayah masih jago. Lo bayangin lo ada tiba-tiba ada anak lo yang main bareng lo. Di playoff. Musim pertama kan bareng. Dan kalian yang mulai diandalkan lebih daripada bintang utamanya, dua lagi pakai baju biasa nih. Yeah. It's my time now. Brownie juga udah ya, mungkin ada beberapa saat yang dia harus main juga. Tapi kebanyakan dia lagi di situ nontonin lo main. Dan ini musim pertama mereka playoff bareng loh. Bener. Jadi sejarah belum ada nih father son NBA di playoff ya. Di playoff. Dan lu bayangin ya di rumah nih sama siapa nama istrinya LeBron? Savannah. Terus lagi di meja makan. Guys, how's your day? Enggak. Kan LeBron ting gitu kan. Guys, mungkin ini season terakhir ayah gitu ya. Jadi dan ini pertama kali sepanjang sejarah kita main sama ada father son di playoff gitu. Jadi selamat buat Brownie, tepuk tangan bagus gitu kan. Dan ini pembuktian, anakku, kamu lihat ayahmu main. Ini adalah ayahmu 20 tahun yang lalu. Ayah akan lihat ini karena Luka Doncic gak ada, Austin Reeves gak ada. This is my time katanya. Kalian semua siap satu keluarga ya, karena ini ending karir kita. Kita harus tutup keluarga ini dengan hal yang bagus gitu, ending karirnya supaya kita sejahtera gitu. Si Brownie ngangkat gelas wine kan gitu. 28-87, 28 points, 8 rebounds, 7 assists. Wah gila, game 2. Ya. Gue yakin ada obrolan itu tuh, pasti di keluarganya tuh enggak lah. Ya kan LeBron musim-musim terakhir kan, apalagi ada anaknya, dia pasti pengen, nggak mau lah dia malu kan. Maksudnya father pride kan tetap ada lah untuk dia buktiin. Menurut gue dia sekarang baru bisa menikmati itu sih. Ya sekarang dia jadi pemain utama lagi. Udah beberapa musim terakhir kita sebut LeBron sebagai kapan nih dia akan jadi pemain kedua sejak ada Anthony Davis. Karena seharusnya ada operan passing of the torch dari LeBron ke Anthony Davis. Bahkan Anthony Davis dibawa ke situ untuk itu kan. Jadi masa depannya Lakers. Saat itu tidak bisa terjadi karena waktu juaranya Lakers pun arguably ya Anthony Davis gokil sih di final yang di Orlando di bubble. Tapi LeBron James kan tetap pemain utamanya. Tetap. Oke, lama-lama Anthony Davis di trade, Luka Doncic datang, ini nih katanya. Udah, opsi pertama, tahun lalu nggak bisa main. Ya nggak bisa ini lah, nggak lengkap lah. Jadi belum komplit transaksinya sebagai pergantian antara inilah. Tahun ini terjadi Mal. Bukan hanya dia jadi 1 dan LeBron jadi 2 lagi, tiba-tiba kegeser ke 3 kan. Oke, dia fine kok. Terbukti bahwa itu berjalan dengan sangat baik. Tapi tiba-tiba saat masuk playoff, sorry King, tolong dipakai lagi. Mahkotanya tolong dipakai lagi. Soalnya King, ini berdua gak bisa main. Mahkotamu ada di si Cakung. Udah nyampe nih. Ini berdua ini nih babak belur nih, dua ini gak bisa main. Tolong. Langsung siap dipakai lagi. Di depan anaknya. Ya menyala lah, gila. Dan ada isu-isu musim terakhir gitu kan. Maksudnya isu-isu yang kayak retire lah atau apa. Jadi kayak one last time King. Tolong King, selamatkan kita di playoff ini. Mungkin tahun depan Austin Reeves sama Luka Doncic yang megang. This is your last time King. Boleh King nih mahkotanya. Oke, last time kita habis-habisan. Dan seandainya teori, gue baca post lo yang lo ada teori bahwa ada kemungkinan apakah dia akan pindah ke Warriors ya ke aspirasi ya. Seandainya kita udah tahu egonya LeBron.
bukan secara negatif. Ego dia cukup besar dalam arti dia ngerti caranya untuk mempackage image dia biar bagus, biar terjaga. Selama karirnya dia belum pernah ternoda gitu nama dia. Sama kontroversi atau lain-lain. Pasti lebih baik dia daripada tiba-tiba LeBron nih harus jadi pemain utama, Luka sama Austin gak bisa main, terus mereka ke sweep sama Rockets. Pasti ini dia juga merasa, ini chance gue nih. Seandainya benar ini gue terakhir, daripada kita sampai ke conference final ketemu OKC, tapi gue sebagai pemain ketiganya, gue sekarang dikasih kesempatan untuk nge-lead tim ini sendiri. Gak tahu seberapa jauh. Kalau sama next round harus ketemu sama OKC, ya udah mungkin berakhir di situ di second round. Tapi gue terbukti dong. Masih bisa at least gak ke sweep dibandingkan musim lalu yang 4-1 kalah sama Minnesota. Benar lawannya mereka lebih ringan, tapi kalau dia masuk ke next round dan Luka kembali pun, kita nganggep deh kalau Luka kembali mungkinan mereka tetap kalah ya sama OKC. OKC juara bertahan dan mereka tetap favoritnya. Tapi seandainya Luka gak bisa kembali nih, let's say Austin Reeves oblique lebih parah lagi, questionnya lebih panjang kayaknya kembalinya. Dia di sweep deh sama OKC. Gak ada yang bakal kritik dia juga. Iya, karena dia berhasil lolos dari Houston Rockets ini. Terima kasih King, udah berjuang. Terima kasih udah berjuang untuk kami. Terima kasih King. Anjing ada gitunya. Ada. Tetap God, tetap God. Iya. So, ini soal legasinya dia. Gak ada salah, nothing can go wrong. Yang penting gue main abis-abisan deh. Iya. Dan dia ngalahin tim yang seharusnya Houston Rockets tuh jauh lebih baik harapannya. Harus lebih jauh lah. Ini kan musim musim lalu kan cukup mengejutkan nih Houston Rockets. Sudah mapan lah sudah establish timnya kan. Gue nonton ini dari content creator. Ada satu yang emang fansnya Houston. Mereka juga bikin alasan. Emang ekspektasi mereka gak bisa gitu tinggi juga karena emang gak ada Fred VanVleet kan dari awal. Gak ada Steven Adams. Ya tapi lo lawan tim yang gak ada Luka sama Austin. Iya. Jadi itu bukan alasan ya sebenarnya. Iya, dan kalau soalnya Houston nih maksud gue yang dari tahun lalu kan sebenarnya dia udah yang ini tim udah keren banget nih gitu. Terus dia kedatangan KD yang kita pikir anjing dia orang jago. Gue salah satunya. Iya kan? Iril sama Iril. Maksudnya bayangin mal itu tim sudah sesolid itu gitu ya. Kita bisa lihat potensinya besar banget itu tim, tiba-tiba kedatangan KD 7 foot gitu. Terus semuanya tangannya pada panjang-panjang semua ini kan. Bukan alasan ya. Gue bukan jilat ludah sendiri. Iya. Mungkin emang kayak pas LeBron sama Chris Bosh sama Dwayne Wade di Miami tahun pertama deh. Mungkin 1 tahun ini gak cukup. Mungkin tahun depan dan dengan kembalinya lagi Fred VanVleet, tim ini akan lebih menyatu. Gua gak kasih kontroversi All Star waktu ada burner account di X bla bla bla. Itu bukan alasan, ini pemain profesional. Iya. Kalau pemain seperti Jeremy Grant aja bisa pakai Kavia ke game di mana dia harus satu lapangan sama mantan prajurit Israel di satu lapangan dan tetap bisa main dan gacor bareng. Ya ini juga harusnya bisa. Ya elah, masalah sosial media doang sih. Iya sepele lah. Gak penting lagi, kita ada kontrak jutaan dolar, itu hal-hal kayak gitu gak penting. Pas duit banyak mah lupa harusnya. Ini tim memang bagus Mal. Iya. Dan harusnya bagus banget Paul. Masalah pelatihnya bagus Udoka. Terus habis itu yang lebih gilanya lagi Paul ya. Kalau KD ini tiba-tiba misalkan dia itu secara gak langsung merusak ini tim lagi gitu ya. Dia 2 kali merusak tuh. Pertama Phoenix Suns yang dimana sebelum dia datang udah final Paul. Udah final. Gue ada satu yang gue belum bahas. Gue gak terlalu suka Ime Udoka di tim ini, gak tahu kenapa. Sebelumnya kan dia coach bagus. Iya. Coach jago lah, ini orang kayak bisa ngeracik. Tapi pemain it seems dia gak bisa ngeracik sesuatu yang bagus dari tim ini. Dalam arti gini, lo kena double team di KD di setiap possession. Lo gak mau adjust, lo gak bisa bikin sesuatu. Ya gue bukan pelatih jadi gue gak tahu adjustmentnya apa. Tapi lo sebagai pelatih lo harusnya bisa adjust. Ini dia double team terus. Berarti ada salah satu pemain kita yang terbuka dong. Logikanya kan gitu selalu. Kalau kita ngelihat ada 2 defender di satu pemain, siapa nih yang terbuka? Dan gimana caranya bisa mendapat bolanya bisa dikirim ke dia, pemain yang terbuka. Itu kerjaannya pelatih. Dan gue tidak melihat dia melakukan itu. Dan seorang Ime Udoka seharusnya, ya kita sebut dia salah satu pelatih jago di NBA. Jago, pemain muda di tangan dia kan gacor semua. Harusnya dia bisa melakukan lebih sama tim ini yang ada KD, sama ada Alfred Sengun, sama ada Amen Thompson. You should be doing more.
Iya sayang ya. Tapi memang kalau misalkan KD ini Houston Rockets hancur lagi, bayangin Phoenix dihancurin. Nah itu berarti kita nggak tahu tuh. Lebih parah KD kalah di first round atau LeBron kalah di first round? Lebih parah mana? Untuk image mereka. Untuk image mereka. Iya. Lebih parah LeBron lah. Kalau out di first round. Iya kalau walaupun udah pernah berapa kali kan KD sih. Soalnya benar menurut gue KD. Iya KD. Dia beruntun soalnya. Soalnya legasi dia dengan kedua kejuaraan final MVP pun dipertanyakan sama orang-orang karena lu di Warriors. Iya. Setelah itu dia ingin membuktikan bahwa gue di tim lain juga bisa kok juara dan belum bisa. Iya. Ya dia bilangnya sih dia tidak ingin buktikan tapi dia mau juara kan. Semua pemain juga pengen juara. LeBron kalau kalah di first round orang juga bilang nggak apa-apa King. Iya. Terima kasih udah berjuang. Iya. Tapi Bang Luka sama Bang Austin masih lagi sakit. Bayangin KD tuh keluar dari first round exit tuh dari Brooklyn, dia keluar first round exit dengan James Harden walaupun Kyrie yang injek garis. Bener. Abis itu dia kalah lagi di Phoenix first round exit juga. Houston Rockets first round exit juga. 3 tim. Kalau LeBron ada juara di 3 tim yang berbeda, kalau KD adalah first round exit di 3 tim yang berbeda, Paul. Sayangnya itu yang akan kita bahas. Kenapa kita nggak bahas dia back to back titles dan MVP final? Kenapa? Karena kita selalu mengambil unsur negatif, perspektifnya yang lebih negatif terhadap Kevin Durant. Iya. Kenapa? Ya karena dia pindah ke Warriors itu akan selalu menjadi sayangnya ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini lampu sudah mati nih. Nggak tahu itu baterainya habis tuh lampunya pasti itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi intinya nanti kita minggu depan. Itu tanda berarti. Iya tanda. Lampunya mati tuh biarin aja Jar. Tapi buat teman-teman nanti insya Allah minggu depan kita akan ada 2 kali seminggu ya. Kita usahakan 2 kali seminggu kan tadi pada demanding semua orang-orang kayak 2 kali seminggu dong. Mana nih janjinya? Iya nanti kita coba minggu depan. Salah gue. Iya harusnya tadi minggu ini ada. Cuma nanti minggu depan kita coba IBL. ya. Iya. Jadi IBL ini jadwalnya dadakan. Berubah. Bukan berubah. Cuman kita nggak pernah tahu sebagai penyiar tuh kita akan dapat game yang mana broadcasternya. Jadi kita dapat slot itu di awal minggu ini biar teman-teman tahu ya. Jadi kadang-kadang Kemal yang aman ya buat hari Minggu. Sorry mal gue ada siaran. Iya tiba-tiba berubah. Tapi nggak apa-apa lah. Itu kan rezeki lu Paul biarin aja. Jadi buat teman-teman semua nanti insya Allah minggu depan kita ada 2 kali. Selama playoff ya berarti 3 minggu atau 4 minggu lah ya. Kurang lebih sekitar segitu. Jadi thank you buat yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.